Sekali lagi shalom, shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara, amin. Kita semua pengen punya damai sejahtera, ya. Kalau kita punya damai sejahtera berarti ada Yesus dalam hatimu, betul nggak saudara? Betul, karena hanya Yesus yang punya damai sejahtera dalam hidup kita. Siapa di sini yang merasakan Tuhan itu begitu baik dan teramat baik saudara? Amin. Wow, luar biasa. Semua pasti mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, betul nggak saudara? Betul ya saudara ya. Tolong ayat hari ini, Rema ya, kita baca Rema hari ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Wow, luar biasa loh ayat ini menguatkan saya ya saudara ya. Menguatkan kita dalam kita kesesakan, dalam lembah kekelaman, dalam persoalan apapun ya. Kalau kita ingat ayat ini, saudara bisa dikuatkan ya. Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa saudara? Sebab Tuhan Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa saudara. Tuhan itu ada di sepanjang hidup kita. Bahkan mulai dari kandungan Tuhan itu sudah ada buat kita loh saudara. Betul nggak saudara? Ya, bahkan kita mulai dari kandungan sampai kita lahir, dari bayi sampai kita dewasa, sampai kita tua ya saudara. Tuhan itu standby loh untuk kita. Betul nggak? Apalagi kalau saudara membutuhkan pertolongan. Tuhan, tolong aku di tengah jalan. Tuhan tolong nggak? Tolong. Wah, luar biasa Tuhan kita. Pada saat saudara sakit, saudara minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan nggak? Sembuhkan. Itu Tuhan begitu baik dan begitu setia ya saudara. Suami kita aja nggak bisa menjaga kita 24 jam, betul nggak? Orang yang di sekeliling kita pun nggak ada, anak-anak kita pun nggak akan menjaga kita 24 jam. Tapi Tuhan selalu ada di setiap persekian detik. Tolong tampilkan. Ya, saya pernah membaca ini ya. Komputer itu memiliki kecepatan 11 nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 18 nol saudara. Nggak tahu namanya apa itu kemarin. Kuadriliun, ya. Ya, triliun. Ya di situ ya saudara. Repot ilat Jawa ya saudara, ya segini nih ya saudara. Ya, saat ini ada 8 miliar penduduk dunia, loh, ya. Tapi jika Tuhan berpikir secepat komputer super itu, tentu Dia mampu. Maka Ia memikirkan tentang kasih bagi kita sebanyak 130 juta kali per detik, saudara. Wow, luar biasa loh, saudara. Tuhan itu ada di 8 miliar penduduk dunia. Wah, dunia Amerika berdoa, Tuhan jawab. Di Afrika berdoa, Tuhan jawab. Wah, luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang super ya, super luar biasa. Ya. Ia terus memikirkan dan mendengarkan, mencintai, bahkan memperhatikan kita. Bisa enggak kita seperti Tuhan kita? Enggak ya saudara. Apalagi kalau sudah cari uang, pikirannya di uang, Tuhannya lupa, hilang ya saudara. Ngalami berarti ya Stasi? Alami ya, yang di belakang ngalami saudara. Ya, jadi kalau ada persoalan Tuhannya itu kadang lupa ya saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan itu mendengarkan, memikirkan kita loh saudara. Seperti saat kita punya barang baru, dipikirin terus mobilku baru lah, gitu ya, bajuku baru, jamku baru, seperti itu ya. Tuhan itu seperti itu, memikirkan, mendengarkan, mencintai kita. Wah, luar biasa Tuhan itu baiknya ya saudara. Saya sampai kemarin dapat lagu ini, saya sampai menangis ya, betapa Tuhan itu begitu baik. Dari saya mulai dari bayi sampai sekarang, Tuhan itu pelihara hidup saya sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan saat kita butuh, Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul nggak saudara? Amin. Saudara punya Tuhan yang hebat, beri kemuliaan yang luar biasa buat kita. Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada sore hari ini. Resapi kata-kata ini saudara, supaya saudara mengerti. Tuhan
Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau menyertai hidupku. Amin. Selama ini Bapa, ku berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang tak yang pernah tak pernah berakhir. Aku ada hari ini Karena apa saudara? Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami Bersama-sama ku lewati indahnya kasih Tuhan. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Dengan hati yang paling dalam katakan Kau menyertai
kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Jemaat saja, aku ada Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. karena Amin. Tuhan baik, teramat baik. Amin. Aku ada hari
sejahtera atas kami. Ada pemulihan saat kami menyembah-Mu. Ada kekuatan baru di dalam penyembahan. Haleluya. Dari hati kami, haleluya, yang terbaik kami berikan hanya buat-Mu Tuhan, karena Kau terlalu baik bagi kami, sangat baik. Makasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Berkat atas setiap pujian kami Tuhan, biar penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Wow, haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Sekali lagi amin. Bersuka cita, amin. Hidupku penuh mujizat, amin. Tepuk tangan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyekali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatanmu hebat, tulus dan selamanya. Let's go. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Aku percaya padamu Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menang. Kalian mau Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatanmu hebat, tulus dan selamanya. Everybody say, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu. Cepat saja. Lakukanlah. Amin. Yes. Katakanlah atas lagi. Lakukanlah. Tepuk tangan atas kepala kita, come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah atas lagi, katakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Percaya hidup kita penuh mujizat, amin. Katakan sama-sama, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Katakan sebelahnya, hidupmu penuh mujizat. Hidupku ada di tanganmu. Yes. Kau beri rancangan yang terlihat.
sukacita melimpah atas nama. Siapa yang ada di dalam mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam, erat dalam datamu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara ku angkatku. Berkati kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Mata kami tertuju padamu, katakan kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pujian ini katakan, ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap percaya. Yes, amen. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah
Kita sembah Dia. Haleluya. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu Bapa. Kiara Rabaya Sekian. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Kau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kiara Rabaya Sekian. Kami rasakan kehadiran-Mu Bapa. Kuasa-Mu begitu nyata dalam hidup kami, dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau menyentuh setiap hati kami. Kiara Rabaya Sekian. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah dirimu kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
Yesus namanya, nama yang berat, Yesus namanya. Beri kemuliaan hanya bagi Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menaruh perkataanmu dalam lidah bibirku Tuhan. Biar yang keluar adalah isi hati-Mu. Kami siap Bapa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Musik tetap boleh. Bisa satu lagu main di E. Boleh saya bernyanyi Bapak Ibu? I'm only human, I'm just a man. Help me believe what I could be and know that I am. Show me the stairway I have to climb. For all my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I am seeking for you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yes, love is gone. Sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, tell me today, show me the way, one day at a time. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi punyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. One day at a time, sweet Jesus, that's all I ask from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yes, Lord, is gone. Sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, tell me today, show me the way, one day at a time. Lord, tell me today, show me the way, one day at a time. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berdiri kembali di tempat ini. Ini kali yang ketiga mungkin ya, ketiga saya berkhotbah di tempat ini. Terima kasih semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua karena Dia. Semua karena Tuhan. Apapun yang terjadi ya, walaupun perang ya, sekarang banyak perang ya. Oh sorry. Sorry. Ya sekarang banyak perang ya. Pakistan dan India
baru-baru ini juga perang. Dan ini beberapa hari yang lalu Israel serang Irak ya, dan sekarang baku balas, baku tembak, baku serang. Ya, apapun yang terjadi, mari kita tetap memperkatakan Tuhan itu baik. Amin. Kita di tempat ini memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu, baru-baru ini kita merayakan hari curahnya Roh Kudus. Ya, hari Pentakosta, yang mana semua kita dengan sukacita merayakan. Indonesia juga ya, negara kita dan Indonesia juga merayakan hari kesaktian Pancasila. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus lebih sakti dari Pancasila. Amin. Roh Kudus luar biasa Bapak Ibu. Ya, kali ini firman Tuhan tentang Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Saya ada di tempat ini karena tuntunan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita di sini semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan kita luar biasa. Ada firman Tuhan mengatakan di Daniel, ya, ada Roh Tuhan masuk ke dalam hidup Daniel, dan Daniel menjadi luar biasa. Roh yang sama ada pada kita malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya. Roh Kudus datang. Ya. Ini Tuhan menjanjikan bahwa ada nanti Tuhan akan mengirimkan kita Roh Kudus, yang mana Dia akan menyertai, menemani kita. Tapi Roh Kudus tidak menggantikan posisi Yesus. Roh Kudus di sini menyertai kita. Menyertai kita, Dia adalah sebagai penolong, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penuntun. Roh Kudus juga adalah pemberi kuasa kepada kita. Jangan meremehkan atau mengabaikan kehadirannya Bapak Ibu. Tadi pujian di awal saya merasakan begitu kuat sekali Roh itu hadir. Ya, pujian yang dipanjatkan tadi oleh Ibu Gembala dan beserta dengan song leader yang luar biasa, berpower ya. Hadirat Tuhan turun. Amin Bapak Ibu. Ya, langsung saja kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17 ya. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah di sana katakan amin. Ya, kita baca bersama 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sudah diberikan. Saat ini sedang bersama kita. Roh Kudus yang luar biasa. Bapak Ibu, suatu kesaksian ya. Ya, Roh Kudus ini boleh dibilang penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika saya mengalami suatu persoalan yang boleh dibilang persoalan ini yang sedikit membuat saya sedikit kecewa. Jujur saya punya cita-cita dari kecil. Saya tuh ingin ke Amerika Bapak Ibu. Saya ingin ke Amerika dan suatu ketika saya itu kebetulan tahun lalu ya. Tahun lalu saya apply visa US, dan pada saat itu saya pergi mengurus ke konsulat Amerika yang ada di Surabaya, dan proses berjalan, semua dokumen sudah saya siapkan. Intinya pada saat interview saya ada sedikit melakukan kesalahan yang tidak sengaja,
yang mana pihak agent yang salah mengisi sehingga apply visa saya ditolak, Bapak Ibu. Saya sangat kecewa, dan intinya kekecewaan saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu, saya punya kerinduan ini, tapi saya ingin kalau saya ke Amerika, saya ingin melayani Tuhan. Jadi intinya dengan adanya visa ditolak ini membuat saya sedikit sedih, Bapak Ibu. Tapi pada saat ditolak dan mereka bilang, Pak, tolong boleh di-apply lagi tanpa bayar, tapi Bapak coba buat appointment, dan ternyata diizinkan bulan depan, Bapak Ibu. Singkat cerita, bulan depannya jatuh kurang 1 hari. Intinya saya ada appointment lagi, dan pada saat itu kita dari Semarang ya, saya sama istri dari Semarang, kita ada pelayanan. Singkat cerita kita cepat-cepat pulang karena besoknya ada apply. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya cepat-cepat dan akhirnya saya juga datang sedikit terlambat. Singkat cerita itu saya karena dari pelayanan Semarang, jadi saya cepat-cepat ke bank untuk print out persyaratan perbankan. Semua dokumen-dokumen saya fotokopi, dan cepat-cepatlah hari itu pagi-pagi jam 8:30 saya harus jalan. Jadi sedikit berantakan, jadi boleh dokumen-dokumen itu saya kumpulkan dan saya taruh di map. Singkat cerita, begitu saya masuk di ruangan, saya ingin ke kamar kecil, ke toilet, dan ternyata saya ke toilet dan saya bingung, ini toiletnya itu kan agak besar ya, jadi ada wastafel. Jadi saya mikir, ini map saya taruh di mana? Saya cari-cari, ini ada wastafel, ini kayaknya kering semuanya, dan ternyata wastafelnya kering besar gitu. Dan saya merasa ini mungkin taruh di sini aman ya. Saya taruh, ternyata itu kerannya itu yang agak besar, dan dia otomatis begitu dokumennya saya taruh, airnya mancur, Bapak Ibu. Dokumennya basah semua. Waduh, ini saya agak sedikit panik dan jujur stres. Waduh, kemarin sudah ditolak, kali ini telas KP. Basah semuanya, Bapak Ibu. Singkat cerita, waduh, bingung saya. Saya cepat-cepat, ini kebetulannya sudah rencana sebentar lagi akan saya dipanggil karena nomornya antriannya sudah dekat. Saya izin keluar dan saya jemuran dokumen, Bapak Ibu, di luar. Jadi orang melihat saya bilang, baru saya cuek aja, saya jemur. Tapi saya sambil ngelap-lapin. Saya kecewa, saya ambil ngomel. Tapi saya mendengar Roh Kudus berbicara, Bapak Ibu. Dengan lembut, dia bilang, don't worry, everything is okay. Saya bilang, Tuhan, basah semua ini basah. Ini soalnya begitu saya antri, begitu kita antri, ini kebetulan dokumen yang saya bawa ini sangat, boleh dibilang dokumen yang biasa-biasa saja. Ketimbang yang saya dengar dokumen-dokumen yang dibawa oleh yang mengajukan yang lain itu, mereka membawa undangan, saya tanpa undangan pada saat itu. Dan mereka membawa dengan keuangan yang bagus, dengan mereka punya boleh dibilang persyaratan yang mewah. Ya, saya punya pabrik di sana, saya punya toko di sana, saya punya macam-macam dia tunjukkan. Karena kami bisa dengar ya dari melalui mereka. Jadi di speaker begitu, jadi kita bisa dengar, jadi bisa sambil melihat. Saya punya dokumen bahasa, Bapak Ibu. Dan saya cuma tulis bahwa saya hamba Tuhan. Kalau mereka perusahaan direktur ini, direktur itu, ada undangan untuk meeting dengan macam-macam, dengan hebat-hebatnya. Dan pada saat itu saya sedikit boleh dibilang saya merasa kecil. Tapi Roh Kudus berbicara, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa jangan takut, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya sambil melihat dokumen-dokumen yang basah ini. Begitu giliran saya dipanggil, saya menghadap dengan sedikit malu-malu. Saya sampai bawa dokumen itu dengan sedikit kayak nggak pede lagi. Terus ini kebetulan yang interview saya adalah seorang Amerika. Dia bilang, kamu hamba Tuhan. Langsung dia nembaknya, kamu hamba Tuhan? Ya, saya hamba Tuhan. Dia tanya, kamu pelayan gereja di mana? Saya sedikit cerita.
tanpa basa-basi Bapak Ibu. Ya mungkin dia juga tanya, mau ada mobil, ada ini, tinggal di mana. Tanpa basa-basi langsung, gak panjang kok interviewnya, dia kasih tunjuk ini kebetulan saya bawa Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah ke Amerika, mungkin tahu ini. Dia kasih saya bilang, ini apa? Ya, go. Kamu bisa ke Amerika, kamu bisa 5 tahun. Amin Bapak Ibu. Ya, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Dia. Saya sampai terheran-heran, yang lain lama, pertanyaannya panjang dan lebar kali tinggi. Saya ditanya cuma seputar pelayanan Bapak Ibu. Saya yakin semua itu karena karya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Pribadi yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mengalami kesaksian ini dan saya janji sama Tuhan, Tuhan saya ingin. Karena kebetulan saya seorang penyanyi, ya, saya nyanyi dulu banyak di Eropa dan Tuhan saya bilang saya ingin melayani Tuhan. Di Amerika saya bersama istri dan Tuhan izinkan sampai di Amerika lolos dengan mudah. Banyak tawaran pelayanan dan saya juga bersuka cita Tuhan. Saya bilang saya banyak kesaksian, banyak menyanyi di undang-undangannya. Saya merasa semua karena Tuhan. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan dimerdekakan. Kita akan diberi sukacita, kita akan diberi kesuksesan. Roh Kudus adalah roh yang hebat Bapak Ibu. Roh yang luar biasa. Jadi kita fokus hanya pada Tuhan, ya. Kita minta supaya Roh Kudus menuntun kita untuk ada penyertaan Tuhan, serta dengan karunia-karunia yang dari Tuhan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saya kagum dengan tadi song leader ya, wah luar biasa, jujur ya, musiknya luar biasa. Kita terbawa ya, kita terbawa dan saya yakin Tuhan disenangkan. Roh Kudus hadir. Ya kita boleh punya talenta, tapi ini biarlah talenta ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita jangan mencari popularitas. Saya seringkali Tuhan, saya tadi mau datang ke tempat ini, Tuhan, kalau saya pelayanan nanti biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan saya mencari popularitas, saya mau cari panggung untuk supaya orang suka saya, supaya saya nanti begini dan begitu. Tapi biarlah fokus saya untuk Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan dalam pelayanan saya, dalam pelayanan kita semuanya. Amin. Ada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat, memuliakan, meninggikan pelayanan kita dan dikembalikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya punya kesaksian, jadi saya banyak bersaksi Bapak Ibu. 2-3 bulan yang lalu saya bisa minta pemain piano. Ini mainnya bagus, ya, saya suka. Dulu ada pemain yang cewek juga di sini. Ya, pemain. Ada ya. Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Kalau zaman dulu ya, Tuhan Yesus pelayanannya kalau dia ada di Israel, dia hanya pribadi, ya, pribadi yang ada di bumi dan dia ada di Israel. Tapi kali ini peran Roh Kudus, dia hadir di mana-mana Bapak Ibu. Hari Minggu ini ya, ibadah mungkin ada sejutaan gereja yang sedang melayani dia, dan dia hadir di setiap ibadah kita. Ada satu lagu Bapak Ibu, lagu lama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
tembuslah sekarang. 3 bulan yang lalu saya nyanyikan lagu ini, kurang lebih 3 bulan lalu saya nyanyikan lagu ini di jam 12:30 malam. Kebetulan saya ada di Holland, di Eropa, di Belanda. Saya ditelepon oleh seorang ibu, dan ibu itu di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Saya di Belanda 12:30 malam waktu Belanda ya. Saya ditelepon dan kita kaget ya. Waktu telepon terhubung, dia hanya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ternyata anaknya sedang kritis. Anaknya bernama Meli, 25 tahun. Sepertinya sakit gagal paru-paru. Ya. Bapak Ibu, ibu ini dia hanya begitu telepon terhubung, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Begitu berulang-ulang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya bingung ini sambil ngantuk ya saya. Ternyata di ruang ICU yang boleh dibilang anaknya kebetulan pakai video call dan di syuting langsung di depan. Anaknya sudah betul-betul tidak ada harapan. Matanya sudah tanda-tanda beberapa detik lagi akan meninggal. Saya bingung Bapak Ibu. Ini kalau sudah seperti ini nih gimana? Saya teringat lagu ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Sebentar. Saya bilang, ibu ada minyak kayu putih enggak? Atau ada minyak apa yang ada pada ibu? Dia bilang ada minyak kayu putih. Ya, tolong Bu, tolong dipakai minyak itu aja. Jadi dioleskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dia bilang sudah dingin sekali. Sepertinya sebentar lagi akan meninggal. Jadi diurapi sambil nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Namanya Meli. Urapilah Meli dengan minyak baru. Penuhilah Meli dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup Meli. Bapak Ibu, sedikit cerita tentang Meli. Meli ini dia mau boleh dibilang dia mau pindah agama dari Kristen ke Muslim. Jadi singkat cerita ini sudah sampai kepada saya dan saya bilang ya, ternyata dengan nyanyi lagu ini Bapak Ibu, Roh Kudus turun. Ternyata Roh Kudus itu bisa connect Bapak Ibu. Walaupun jarak antara Belanda dan Surabaya yang begitu jauh, Roh Kudus turun. Dia hadir di rumah sakit Dr. Sutomo yang tadinya Meli ini sudah mau meninggal. Meli tiba-tiba badannya jadi panas, dingin, yang mau meninggal jadi panas, dan kemudian dia sadar, dia langsung ambil HP-nya, dia ngetik Bapak Ibu. Dan Roh Kudus berhikmat buat saya, buat suatu komitmen, suruh dia yang berbicara. Karena dia selang banyak di mulutnya, jadi dia sudah tidak bisa bicara. Saya bilang, Meli, kita berdoa, kita berusaha, kita berjuang, kita berdoa. Tapi kamu juga harus berjuang. Kamu katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Mamanya jawab, dia tidak bisa bicara. Saya bilang, kamu harus berjuang. Singkat cerita Bapak Ibu, dia mengeluarkan suara dengan sangat lemah. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus, tolong. Kita bernyanyi bersama-sama pada saat itu.
kebetulan sama istri. Nah, istri saya ya dia warga negara Belanda, orang Indonesia tapi lama di sana, dan dia nggak ngerti lagu ini. Jadi kita semuanya bernyanyi tapi lagunya bisa agak fals gitu. Tapi kita nyanyi dengan hati. Roh Kudus turun. Kita nyanyi lagi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak. Dia berkehendak lain Bapak Ibu. Tuhan mengampuni Meli. Tuhan menggendong Meli. Tuhan mengampuni. Setelah lagu ini selesai beberapa detik kemudian, mesin peralatan ruang ICU itu berbunyi. Jadi dari gagal paru-paru, gagal jantung, akhirnya di apa itu? Reanimasi, pacu jantung. Dan Meli akhirnya meninggal dunia. Sepertinya sedih ya, tapi Meli sudah bersama Bapa di sorga. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin Meli sudah bersama Bapa di sorga. Dia sempat mengakui, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kematian adalah suatu kepastian. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus yang luar biasa, dia membuat situasi menjadi, memang ada kesedihan, tapi saya mau bilang yang terpenting Meli sudah bersama Bapa di surga. Ini baru 3 bulan yang lalu kejadian ini Bapak Ibu. Saya yakin roh yang sama suatu saat akan membangkitkan kita semua berjumpa dengan Bapa di surga. Ini khotbah bukan tentang kematian, tapi roh Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyertai pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Dimanapun dia, di tempat ini ada roh Tuhan. Di tempat ini Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, roh yang dijanjikan Tuhan itu menyertai kita, menyertai pelayanan kita, menyertai kehidupan kita sehari-hari. Apapun persoalan kita Bapak Ibu, dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Roh yang hebat, Roh Kudus. Satu ketika lagi, kesaksian saya lagi, perjalanan dari Malaysia, ya, dari Malaysia ke Surabaya, saya tiba-tiba saya tundukkan kepala dan saya berdoa, Tuhan, setiap saya mau terbang, mau dari Malaysia ke Surabaya, saya berdoa dan ada seorang bapak komunikasi dengan pramugari. Dia mengatakan bahwa boleh saya duduk di belakang, artinya di belakang saya, dan diizinkan sama pramugari, silakan. Ternyata bapak ini sedang mengawal seorang bapak yang sedang lupa ingatan. Dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Ternyata begitu kita di udara, singkat itu saya melihat ada pramugari yang menawarkan menjual minuman dan saya menawarin ke ketiga bapak ini. Ternyata bapak ini tidak bisa diajak bicara. Dikasih minuman, saya kasih tawarin minuman, mereka enggak terima kasih. Kepada yang lupa ingatan ini, dia hanya melihat Bapak Ibu. Dia tidak bisa berkomunikasi, dia hanya melihat saya dan saya bilang, Pak ambil. Dia hanya melihat dan ternyata dia pegang dan dia cuma pegang aja, tidak bisa buka itu botol. Singkat cerita, tiba-tiba botol itu bisa dibuka sama dia. Dan kedua bapak sebelahnya tuh kaget, kok bisa nurut sama bapak? Saya hanya bilang ya biarkan aja.
Singkat cerita, saya kembali di posisi duduk saya. Singkat cerita, kita tiba di Surabaya dan saya waktu sudah di bandara, saya mengambil bagasi dan tiba-tiba saya berjumpa lagi dengan bapak yang lupa ingatan ini. Kita berjumpa dan bertemu saya langsung hampiri dia, saya langsung peluk dia, saya rangkul dia. Pak, dia lihat saya dengan pandangan yang kosong. Dia tidak bisa bicara, dia cuma diam. Saya peluk dia, ini di Bandara Juanda, Surabaya. Saya bilang, ikutin saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dia diam, Bapak Ibu. Dia berdiri, dia lihat saya. Pak, ikutin saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dia diam. Saya bilang sekali lagi ya Pak, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba saya mendengar suara yang lemah. Ini kata-kata ini seperti yang diucapkan Meli juga. Saya nggak tahu ini kenapa kata-kata yang sama. Tiba-tiba dengan suara yang lemah, Bapak ini keluarkan, Tuhan Yesus tolong saya. Saya kaget Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, sekali lagi, Tuhan Yesus tolong saya. Dan Bapak ini mengeluarkan kata-kata, Tuhan Yesus tolong saya. Bapak Ibu, saya langsung berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mendengar seorang Bapak yang meminta tolong. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Dan langsung saya komunikasi sama dia, saya tanya, Pak, anakmu berapa? Dia langsung jawab, anak saya 2. Wow, dia sudah ngomong normal Bapak Ibu. Di Bandara Juanda, Surabaya. Sepertinya, mohon maaf ini, sepertinya orang Indonesia, sudah lama di sana, dan sepertinya itu kayak ada orang-orang Madura ya. Sehingga cerita, saya yakin dia tidak beragama seperti kita, dia saudara kita yang beragama lain, tapi singkat cerita dia mengucapkan Tuhan Yesus tolong saya. Terjadi mujizat di Bandara Juanda, Surabaya, Bapak Ibu. Roh Tuhan ada di mana-mana, Bapak Ibu. Roh Tuhan yang ada di tempat ini ada di mana-mana. Dia hadir, dia menghidupkan, dia memberi mujizat. Amin Bapak Ibu. Saya percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Apa yang menjadi persoalan kita? Dia sanggup memberi pertolongan. Karena dia Allah yang bisa diandalkan. Roh yang sama. Jujur, saya bersuka cita sekali bisa melayani Tuhan malam hari ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah. Tapi saya sudah menyerahkan hidup saya. Saya bilang, Tuhan, aku gak pandai bicara. Aku tidak sekolah tinggi, tapi saya percaya Tuhan akan memakai. Roh Tuhan akan menjadi aku dahsyat. Amin Bapak Ibu. Dia akan melakukan sesuatu dalam pelayanan kita. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dia sanggup Bapak Ibu. Dia Allah, dia Tuhan, dia Roh Kudus yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang pemusik solid. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapanmu. Bagi yang ingin didoakan, silakan maju. Roh Kudus akan memberikan
solusi, memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Bagi yang ingin didoakan, saya persilakan untuk maju Bapak. Kita angkat pujian ini. Song leader. Haleluya. Ya Rabaya Sekina. Di hadiratmu Kau ambil alih Tuhan. seluruh hidup. Ya Rabaya Ambil alih seluruh hidup. angkat pujian ini. Haleluya. Tujuanmu berserapamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Di altarmu menyembah. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang melanjutkan karya-Mu yang ajaib. Ada beberapa orang yang maju di tempat ini Bapak Ibu. Mereka butuh jamaah-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, mereka datang dengan kerinduan. Mereka ingin dipulihkan, mereka ingin disembuhkan, mereka ingin dijamah dengan kuasa. Kita sembah Tuhan, haleluya. 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 Roh Tuhan ada di sini. Roh Tuhan ada di sini. Haleluya. Kinara namanya sikia namanya salena. Dia ada di tempat ini. Fokus hanya pada Dia. Roh Tuhan ada di sini. Kiara Ramaya Sikia.
Kau ambil alih Tuhan. Haleluya. Di altar pokoknya. Di altar menyembahmu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus kita, Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Dia akan memulihkan, memberkati hidup kita. Saya kembalikan kepada